Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ini Ustadz Amin sudah bergabung. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Kaifahalukum Ustadz? Alhamdulillah khair. Insyaallah, alhamdulillah. Taib, ikhwan wa akhwat sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu lagi ya dengan acara ini insyaallah untuk mengkaji kitab-kitab akidah ya, bersama ustadz kita yaitu Ustadz Abdullah Amin hafizahullah taala. Ya, alhamdulillah kita bisa mulai lagi ya setelah kita selesai di bulan Ramadan dan ini kita mulai awal. Yang insya Allah pada kesempatan ini kita akan membahas terkait yang terakhir kemarin, pertemuan terakhir adalah tentang malaikat ya. Insya Allah hari ini kita akan memasuki pembahasan tentang Nabi Adam. Tapi secara detail kita persilahkan Ustadz Abdullah Amin untuk memberikan materinya sampai bab apa nantinya. Terus untuk Aba wa Ummahat wali santri Kutab Rumah Quran ya, jangan lupa mengisi presensi yang sudah dibagikan teman-teman di chatting ya. Nanti bisa mengisi presensi, baik itu presensi masuk dan presensi keluar. Kemudian yang terakhir untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan ya terkait materi atau mungkin ada yang ingin ditanyakan selainnya, kami persilahkan untuk langsung menuliskan di kolom chatting ya, nanti insya Allah akan kami bacakan secara ringkas dan bisa dijawab oleh Ustadzuna Abdullah Amin hafizahullah taala. Tafadhol Ustadz, kami persilahkan untuk menyampaikan materi. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Azanillahu ayyakum minan nar. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita masih bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis yang dimuliakan oleh Allah dan para malaikatnya, majelis menuntut ilmu syar'i, ilmu yang dibutuhkan oleh manusia untuk dunia dan akhiratnya. Dan alhamdulillah kita masih dalam kitab Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, Syarhus Sunnah, yang telah kita baca sebagian yang sudah kita bahas sebelumnya. Materi terakhir adalah tentang qada dan qada'at, tentang para malaikat. Maka
kita masuk kepada pembahasan yang selanjutnya tentang Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama, bapaknya para nabi. Bapak kita semuanya, seluruh umat manusia yang Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, makhluk berakal yang terakhir. Sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan 3 makhluk berakal yang oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 makhluk Allah Subhanahu wa taala ini yang berakal Allah ciptakan dan Allah tempatkan semuanya pertama kali di dalam surga. Yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk yang kita kenal dengan nama malaikat. Dan malaikat telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah kita bahas sebelumnya. Allah menciptakan malaikat dari cahaya, dan lebih tepatnya cahaya arsy. Kemudian setelah Allah menciptakan malaikat, Allah menciptakan makhluk yang kedua yang berakal, yaitu makhluk jin, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dan menamakannya dengan jin karena sifatnya yang tersembunyi, yang tidak terlihat oleh mata manusia, sehingga disebut dengan jin, yang mana dalam bahasa Arab huruf yang tersusun atau kata yang tersusun dari huruf-huruf jim dan 2 nun itu mengandung makna yang secara keseluruhan kalimat-kalimat atau kata-kata yang tersusun dari tiga huruf ini itu memiliki makna yang tersembunyi. Sebagaimana kita kenal janin. Ini termasuk dalam bahasa Arab orang yang majnun, orang yang gila, itu sebenarnya adalah berasal dari kata-kata yang janna, yang artinya tersembunyi, yang dimaksudkan tersembunyi akalnya. Nah, demikian juga janin, yang tersembunyi di dalam rahim. Kemudian makhluk yang bernama jin. Sehingga kandungan makna ini terdapat di dalam seluruh kata yang berakar dari 3 huruf ini. Nah, kemudian makhluk yang ketiga yang Allah ciptakan, makhluk berakal, yaitu yang terakhir, yaitu Adam, yang merupakan salah satu di antara makhluk yang Allah ciptakan yang berakal dan ditempatkan di dalam surga. Disebut dengan ins. Nah, ini insun yang artinya orang yang makhluk yang membutuhkan yang lainnya, membutuhkan yang lain. Karena itu Allah menciptakan Hawa untuk menemani. Arti dari ins adalah yang membutuhkan teman atau yang membutuhkan sejenisnya atau yang memiliki jenis yang sama dengannya. Karena itulah Allah menciptakan Nabi Adam tidak sendirian di dalam surga. Tidak sebagaimana iblis, laknatullah alaih. Maka disitulah Allah Subhanahu wa taala ciptakan Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam.
Nah, disebutkan di sini oleh Imam Al-Muzani rahimahullah taala secara ringkas bagaimana Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Disebutkan oleh Al-Musannif, oleh Imam Al-Muzani rahimahullah taala, "Tsumma khalaqa Adama biyadihi." Kemudian Allah menciptakan Adam biyadihi dengan tangannya. Dan ini disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ini bahkan dengan dua tangan. Di dalam Al-Qur'an disebutkan Allah berfirman ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan iblis dari bangsa jin yang telah diciptakan sebelumnya dari api. Allah berfirman kepada iblis ketika iblis tidak mau bersujud kepada Adam sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya?" Apa yang menghalangimu, wahai iblis, untuk bersujud kepada apa yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Nah, khalaqtu biyadayya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan biyadayya, dengan kedua tanganku. Dalam bacaan qiraah Hafs dari Asim dengan biyadayya. Nah, di dalam ayat ini menyebutkan tentang penciptaan Adam adalah langsung Allah sendiri yang menciptakan dengan kedua tangannya. Dan ini adalah salah satu keutamaan Nabi Adam alaihissalam. Salah satu keutamaan Nabi Adam alaihissalam. Dan ahlu sunnah berdalil dengan ayat ini dan juga yang lainnya untuk menetapkan sifat kedua tangan Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan keagungannya. Inilah yang diyakini oleh ahlu sunnah sejak Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat. Para sahabat tidak pernah mempertanyakan ayat ini. Tidak pernah mempertanyakan ayat ini. Ketika Allah menyebutkan biyadayya, kedua tanganku. Allah menciptakan Nabi Adam dengan kedua tangannya. Ini keyakinan, akidah, i'tiqad ahlu sunnah wal jamaah yang disebutkan dari para imam yang empat. Imam Malik rahimahullah ta'ala ketika ditanya tentang aras istiwa Allah Subhanahu wa taala di atas aras, maka Imam Malik menyebutkan bahwa makna istiwa itu telah jelas diketahui. Adapun bagaimana ini yang tidak diketahui. Maka perkataan Imam Malik ini bisa diterapkan kepada seluruh ayat-ayat yang menyebutkan sifat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan sifat-sifat Allah, bahwa sifat Allah di antaranya kedua tangan ini adalah tangan yang maknanya jelas. Artinya tidak perlu dipertanyakan apa maknanya, karena maknanya tangan itu dalam bahasa manapun maka itu adalah sesuatu yang jelas, gamblang, tidak perlu dijelaskan. Ini maknanya tidak perlu dijelaskan. Al-yadu ma'lum. Apalagi Allah menyebutkan dengan kedua tangan, yang mana dalam bahasa Arab tidak digunakan di dalam majas. Bagi yang mengatakan adanya majas di dalam Al-Quran, maka tidak ada perselisihan bahwa majas tidak menggunakan kalimat ganda atau kata-kata yang sifatnya ganda. Ini tidak ada di dalam penggunaan orang Arab zaman dulu yang mereka menggunakan kata ganda dengan dua tangan, itu tidak digunakan dalam majas. Tidak ada contoh dalam bahasa Arab penggunaan majas dengan menggunakan kata ganda.
Dan ini pun bagi yang berpendapat adanya majas, tetapi tidak ada dalam penggunaan penukilan orang Arab zaman dahulu. Mereka menggunakan kata ganda ini untuk menunjukkan majas. Ini majas digunakan dalam bentuk tunggal ataukah dalam bentuk jamak, tapi tidak ada dalam bentuk ganda. Nah, ini yang menunjukkan bahwa kedua tangan ini adalah kedua tangan hakiki. Akan tetapi Ahlussunnah menetapkan kedua tangan sesuai dengan kemahaagungan Allah, kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini berbeda dengan Ahlul Bid'ah, mereka mentakwilkan dengan berbagai macam takwil, di antaranya dengan kudrah, kemahakuasaan Allah. Ini dengan kemahakuasaan Allah. Dan ini tidak akan bisa kita terapkan sebenarnya secara langsung, karena di sini Allah menyebutkan dua tangan yang tidak bisa diartikan dua kudrah dalam bahasa Arab. Ini apa dua kudrah itu? Makanya memang tidak digunakan. Seandainya pun diartikan, terima bahwa makna dari dua tangan itu adalah dua kudrah, maka ketika difahami maka akan rancu dan janggal. Karena dua kudrah ini tidak ada dalam penggunaan bahasa. Kalau satu mungkin, ini kekuasaan, diartikan tangan adalah kekuasaan, kemahakuasaan, dan yang lainnya. Tetapi ketika disebutkan dua tangan, maka ini menjauhkan dari seluruh takwil. Dan inilah yang dipaksakan oleh Ahlul Bid'ah. Nah, ini adalah ayat yang menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan di dalam ayat ini Adam diciptakan dengan kedua tangannya. Dan bagaimana kedua tangan Allah tidak perlu kita perpanjang lebar, karena itu di luar nalar dan di luar akal, kemampuan akal manusia untuk memahaminya. Tetapi akal mampu memahami dua tangan. Tetapi bagaimana kedua tangan itu, maka tidaklah mengharuskan untuk menolak sifat tersebut yang dilakukan oleh Ahlussunnah, dan ini yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah. Mereka tidak pernah mempertanyakan bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, karena mereka tahu bahwa zat Allah pun tidak mungkin mereka bisa capai dengan indera mereka, dengan akal mereka. Bagaimana dengan cabang-cabangnya? Artinya zat Allah adalah inti atau yang pertama kali difahami. Ketika tidak mungkin memahami bagaimana zatnya Allah, tetapi akal manusia mampu menetapkan adanya zat bagi Allah Subhanahu wa taala, ada wujudnya Allah meskipun tidak bisa mereka melihatnya, mengindranya, akan tetapi akal manusia mampu menetapkan adanya Allah, wujudnya Allah, tanpa harus mengetahui bagaimana sifat-sifatnya Allah atau bagaimana zatnya Allah. Maka demikian juga seluruh sifat-sifat Allah. Nah, ini akal manusia mampu menetapkan adanya sifat-sifat tersebut tanpa harus mengetahui bagaimana sifat itu. Nah, inilah yang harus kita fahami. Jadi kita menetapkan adanya zat Allah, keberadaan Allah, demikian juga dengan sifat-sifat Allah yang Allah tetapkan dalam Al-Quran, tanpa harus memahami dan tanpa harus mengetahui bagaimana sifat-sifat itu. Nah, ini yang tidak mungkin bisa dicapai oleh akal manusia. Nah, di sini disebutkan juga bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan tentang penciptaan Adam alaihissalam, dan bahwa Adam alaihissalam adalah bapak manusia. Rasulullah menyebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW yang membantah
eh, dan menguatkan sekaligus ayat yang tadi saya sebutkan. Dan itu juga disebutkan tidak hanya dalam satu ayat saja, tapi dalam banyak ayat yang lainnya juga menyebutkan tentang penciptaan Adam dengan kedua tangan Allah. Di dalam hadis Rasulullah juga demikian halnya, penetapan penciptaan Adam dengan tangan Allah SWT. Dan ini salah satu kemuliaan Nabi Adam alaihissalam. Keistimewaan Nabi Adam alaihissalam, di mana Allah menyebutkan penciptaan Nabi Adam alaihissalam dengan kedua tangan ini untuk menunjukkan pujian Allah, kelebihan Nabi Adam alaihissalam. Ini Allah tidak menyebutkan, demikian juga Rasulullah, Allah menciptakan malaikat dengan kedua tangannya atau menciptakan iblis dengan kedua tangannya. Tidak. Allah Maha Kuasa untuk menciptakan semua makhluknya tanpa harus dengan menggunakan tangan. Cukup bagi Allah untuk mengatakan kun. Ini cukup mengatakan kun, maka jadilah seluruh apa yang Allah kehendaki. Tetapi Allah menghendaki penciptaan Adam dengan jelas Allah sebutkan keutamaannya. Kalau makhluk yang lainnya Allah bisa mengatakan kun saja, maka jadilah makhluk-makhluk Allah, binatang atau seluruh makhluk Allah, arsy-Nya Allah, surganya Allah, dan yang lainnya. Tetapi Allah menciptakan Nabi Adam, salah satu di antara yang Allah sebutkan diciptakan dengan kedua tangan Allah, apalagi dengan kedua tangan Allah, ini Adam alaihissalam. Tidak disebutkan yang lainnya di dalam Al-Quran penciptaan yang Allah sebutkan dengan menggunakan kedua tangannya kecuali Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam yang Allah jelas di dalam Al-Quran sebutkan Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Hanya Nabi Adam alaihissalam. Dan ini menunjukkan pujian dan keutamaan. Nah, disebutkan dalam hadis ketika Rasulullah menyebutkan bagaimana manusia di padang pasir, di padang mahsyar. Di padang mahsyar, pada saat manusia berada di padang mahsyar pada hari kiamat, maka mereka tenggelam dalam keringat masing-masing manusia sesuai dengan maksiat yang mereka lakukan. Jadi tingginya keringat itu sesuai dengan maksiat yang dilakukan oleh anak Adam alaihissalam. Adapun yang tidak bermaksiat, maka mereka selamat dari teriknya matahari di atas kepala dan tidak berkeringat sebagaimana manusia yang lainnya. Nah, disitulah manusia pada saat mengalami kengerian di padang mahsyar yang demikian lamanya mereka berdiri semuanya, maka di situ Rasulullah SAW menceritakan bagaimana manusia akan pergi kepada Nabi Adam alaihissalam. Mereka berangkat pergi menemui Nabi Adam alaihissalam. Manusia disebutkan secara umum manusia yang pernah hidup di muka bumi ini, mereka datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Mereka datang kepada Nabi Adam. Adapun yang datang kepada Nabi Adam, maka mereka jelas bukan orang-orang yang kafir, karena orang-orang kafir tidak akan bermanfaat bagi mereka hal ini. Tetapi mereka yang beriman akan datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Mereka mengatakan, kata Rasulullah, pada saat mereka datang kepada Nabi Adam, manusia berkata, ya Adam, wahai Adam, anta abul bashar, engkau adalah bapaknya manusia. Khalaqakallahu biyadih, Allah telah menciptakanmu dengan tangannya. Ini Allah telah menciptakan dirimu dengan tangannya, biyadihi. Dan ketika Rasulullah menyebutkan biyadihi, para sahabat mendengarnya dan tidak ada yang komen. Tidak ada yang bertanya ataukah komentar tentang sifat yang Rasulullah sebutkan ini. Allah telah menciptakanmu dengan tangannya.
Ini. Para sahabat mendengar. Dan penggunaan kata tangan ini adalah sesuatu yang biasa digunakan dalam bahasa Arab. Dan maknanya, sebagaimana dalam bahasa yang lainnya, juga jelas. Juga jelas. Entah dalam bahasa apapun. Hand artinya sama, tangan. Dalam bahasa Indonesia, tangan. Dalam bahasa Arab, yad. Dalam bahasa Inggris, hand. Dan yang lainnya. Dengan bahasa-bahasa yang lainnya. Maka maknanya sangat jelas. Khalaqakallahu biyadihi. Rasulullah menyebutkan dengan bahasa Arab yang bisa difahami oleh mereka semuanya. Mereka adalah bangsa Arab. Mereka sangat faham dengan makna yad yang disebutkan Rasulullah SAW. Tidak ada pembahasan tentang tangan ini diartikan dengan kekuasaan, dengan yang lainnya. Subhanallah. Tidak ada yang bisa membuktikan bahwa maksud dari tangan di sini adalah kekuasaannya. Karena kalau seandainya maksudnya adalah kekuasaannya, tidak disebutkan kecuali Nabi Adam biyadihi ini. Tidak disebutkan. Seandainya maknanya adalah kekuasaan, maka seluruh makhluk itu juga diciptakan biyadihi, dengan tangannya. Tetapi tidak. Allah tidak menyebutkan kata-kata biyadihi, biyadayya, dan juga Rasulullah biyadihi, kecuali dalam penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Nah ini, khalaqakallahu biyadihi, di sini disebutkan. Wa nafakha fika min ruhi. Kata Rasulullah menceritakan tentang apa yang akan diucapkan manusia di hadapan Nabi Adam. Allah menciptakanmu dengan tangannya, dan Allah meniupkan padamu dari ruhnya. Maksudnya Nabi Adam alaihissalam, ruhnya Nabi Adam pada saat Allah menciptakan dengan kedua tangannya, maksudnya tanah yang diambil dari 7 macam tanah. Disebutkan dalam sebagian hadis bahwa Nabi Adam diciptakan dari campuran 7 macam tanah. Tanah liat, ini tanah merah, tanah hitam, ada yang warnanya putih, dan yang lainnya. Ini tanah lempung. Ini di dalam Al-Quran disebutkan ada 7 macam tanah yang disebutkan. Ada yang disebutkan dalam bentuk tin, minat tin, dalam bentuk tin. Tin artinya tanah, tanah liat, dan demikian juga dalam ayat yang lainnya. Ada 7 macam tanah yang disebutkan. Dalam hadis disebutkan dikumpulkan. Kalau di dalam Al-Quran disebutkan dari berbagai kata-kata yang artinya tanah, tetapi yang digunakan di dalam Al-Quran ini banyak macamnya, tapi semuanya bermakna tanah. Nah, dijelaskan oleh Rasulullah bahwa Nabi Adam diciptakan dari 7 macam tanah ini, dan Allah membentuknya dari 7 macam tanah yang dicampur. Kemudian Rasulullah menyebutkan bagaimana Allah meniupkan ruh Nabi Adam ke dalam jasad yang Allah ciptakan, yang Allah bentuk. Dalam Al-Quran disebutkan wasawwarakum, dan Allah bentuk Nabi Adam. Setelah Allah bentuk Nabi Adam dari berbagai macam tanah yang dicampur ini, maka ditiupkanlah ruh yang Allah sudah ciptakan sebelumnya. Jadi ruh Nabi Adam sudah diciptakan oleh Allah sebelum Nabi Adam jasadnya diciptakan. Ruhnya ini sudah ada, maka ditiupkan ruh ke dalam tanah yang Allah bentuk. Wa nafakha fika min ruhi. Setelah dibentuk dan setelah ditiupkan ruh, maka jadilah Nabi Adam. Wa amaral malaikata. Allah kemudian memerintahkan malaikat, kata Rasulullah, fasajadu laka. Mereka pun bersujud kepadamu, para malaikat. Ini perkataan manusia nanti pada hari kiamat. Wa askanakal jannata. Allah juga telah menempatkan dirimu ke dalam surganya, di surganya. Ala tashfa'u lana ila rabbik. Tidakkah engkau mau
tashfa'u lana ila rabbik, memintakan syafaat untuk kami kepada Rabbmu, memintakan syafaat kepada Rabbmu untuk kami, ala tara ma nahnu fihi, tidakkah engkau melihat apa yang aku ada di dalamnya, kami yang kami rasakan, yang kami ada di dalamnya, di dalam ujian yang berat ini, wa ma balaghana, dan apa yang kami ini sampai kepadanya, artinya yang sampai menimpa kami ini, tidakkah engkau melihatnya? Nah, ini hadis Rasulullah SAW yang menceritakan bagaimana manusia ketika datang nanti pada hari kiamat kepada Nabi Adam. Dan apabila diceritakan panjang hadisnya, tapi intinya Nabi Adam pada waktu itu menolak. Nabi Adam mengatakan, nafsi, nafsi, saya hanya bisa ngurus diriku sendiri, nafsi, nafsi. Kita urus masing-masing, kata Nabi Adam alaihissalam. Kenapa? Karena hari ini, kata Nabi Adam, Allah murka dengan kemurkaan yang belum pernah sebelumnya. Kemurkaan memuncak ini. Puncak kemurkaan Allah pada saat berada di padang mahsyar. Dan akan mereda atau turun setelah itu. Ini. Walam yaghdab ba'dahu abadan. Dan Allah tidak akan marah lagi untuk setelah ini. Nah, ini yang disebutkan jawaban Nabi Adam alaihissalam. Tapi intinya bahwa Nabi Adam alaihissalam disebutkan dalam hadis ini beberapa sifat. Yang pertama, bapak manusia, anta abul bashar, engkau bapaknya manusia. Yang kedua, Allah ciptakan dengan kedua tangannya, biyadihi, dengan tangannya, atau dalam Al-Quran dua tangan. Kemudian yang ketiga, Allah langsung tiupkan ruh ke dalam jasad Nabi Adam yang Allah ciptakan dengan kedua tangannya, yang Allah bentuk dengan kedua tangannya. Ini. Yang ketiga, Allah perintahkan malaikat untuk bersujud. Ini keutamaan semuanya. Ini keutamaannya Nabi Adam alaihissalam. Allah perintahkan malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Yang kelima, Allah tempatkan Nabi Adam di surga. Ini 5 keutamaan yang disebutkan dalam hadis syafaat. Nah, ini bapak manusia disebutkan yang pertama. Sifatnya Nabi Adam alaihissalam. Bapak manusia. Artinya bapak manusia, tidak ada manusia sebelumnya. Manusia pertama, Nabi Adam alaihissalam. Dan Nabi Adam telah meninggal. Dan ini disebutkan di dalam sebagian riwayat tentang meninggalnya Nabi Adam alaihissalam. Yang jelas Nabi Adam sudah meninggal. Dan kemudian anak keturunannya lah yang mempunyai sifat-sifat yang ada pada Nabi Adam sebagai manusia. Ini keutamaan yang demikian besar yang Allah berikan kepada Nabi Adam, yang diingkari oleh kelompok ahlu ta'til. Mereka yang mentakwil, merubah dan tidak mau menerima sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, termasuk tangan Allah. Sehingga mereka harus mengartikan tangan ini dengan kudrah, kemahakuasaan Allah. Karena seluruh makhluk Allah itu diciptakan dengan kekuasaan Allah, tidak perlu disebutkan. Kalau seandainya maknanya adalah kekuasaan, maka tidak ada keutamaan Nabi Adam ketika diciptakan dengan tangannya Allah. Nah, di sini disebutkan wa askanahu jannatahu. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Muzani. Allah tempatkan dan Allah jadikan tempat tinggalnya di surga. Jannatahu. Surga ini juga perlu penjelasan. Surga yang Allah jadikan tempat Nabi Adam pertama adalah juga surga yang nanti akan dimasuki oleh orang-orang mukmin pada hari kiamat. Ini juga akidah yang harus diyakini. Dan inilah yang menjadi syubhat sebagian kelompok yang mengingkari bahwa surga Nabi Adam lain dengan surga yang nanti akan ditempati manusia. Dan ini adalah pemahaman yang sesat. Nah, ini kelihatannya sepele apa sih?
perbedaan, kan boleh saja berbeda pendapat. Ini adalah perkara yang berbahaya. Karena eh, disebutkan ada sebagian yang mengingkari bahwa surga yang ditempati Nabi Adam itu adalah surga yang nanti akan ditempati manusia. Mereka mengatakan surganya Nabi Adam ya di dunia ini, cuma turun saja. Turun dalam artian diturunkan, dikeluarkan dari tempat yang tinggi di muka bumi ini ke tempat yang rendah. Ini adalah pemahaman yang batil. Atau yang mereka mengatakan pokoknya surga Nabi Adam lain dengan surga nanti dimasuki manusia. Tidak ada dasarnya yang membedakan. Surga yang ditempati Nabi Adam adalah juga surga yang nanti akan dimasuki. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan secara ringkas di dalam mandumah, beliau mengatakan fahayya ala jannati adnin fa innaha manazilunal ula wa fihal mukhayyam. Maka marilah kita menuju surga Aden, karena sungguhnya dia adalah tempat tinggal kita pertama kali. Manazilunal ula. Kenapa kita Ibnu Qayyim mengatakan manazilunal ula? Tempat tinggal kita pertama kali. Wa fihal mukhayyam, di dalamnya ada tenda-tendanya. Karena sesungguhnya manusia semuanya pernah tinggal bersama Nabi Adam. Karena Nabi Adam pada saat diciptakan oleh Allah, ditiupkan ruhnya, maka sebenarnya manusia ada benih-benihnya di dalam tulang sulbi Nabi Adam. Sehingga sebenarnya kita seluruh manusia juga ikut diciptakan benih-benih kita bersama Nabi Adam. Sehingga tidak salah kalau dikatakan bahwa sebenarnya manusia telah diciptakan oleh Allah di dalam tulang sulbi Nabi Adam. Benihnya manusia sudah ada di dalam tubuhnya Nabi Adam. Allah tempatkan di dalam surga. Karena itu tidak salah kalau kita mengatakan kita pernah tinggal di surga. Semua manusia. Karena semua manusia pada hakikatnya sudah ada benih mereka itu di dalam tulang sulbi Nabi Adam pada saat pertama kali diciptakan oleh Allah. Jadi bukan sesuatu yang baru sama sekali, nggak ada, tetapi yang benar bahwa manusia semuanya pernah bersama Nabi Adam. Kita semuanya. Karena itu apabila kita meninggal, maka sesungguhnya yang diharapkan adalah kita pulang ke tempat tinggal kita. Kita pulang ke tempat tinggal kita pertama kali bersama Nabi Adam, bapak kita. Masya Allah. Jadi ini keutamaan Nabi Adam, yaitu Allah tempatkan di dalam surganya, surga yang pernah ditempati Nabi Adam, juga surga yang nanti akan kembali, kita kembali menempatinya. Hanya saja bagian mana, surga bagian mana Nabi Adam ketika ditempatkan oleh Allah, maka bukan urusan kita. Itu urusan Allah, nggak perlu memperinci. Tidak perlu memperinci. Apakah sama Nabi Adam nanti akan menempati tempat yang sama? Itu urusan Allah. Yang jelas sama-sama surganya. Surga yang juga ditempati Nabi Adam adalah nanti yang akan ditempati manusia. Apakah kemudian Nabi Adam akan ditempatkan pulang ke rumahnya yang dulu di surga? Itu urusan Allah. Itu adalah urusan Allah. Tetapi yang jelas Allah jadikan surga tempat tinggal Nabi Adam dan manusia semuanya, jin juga demikian. Wa qabla dzalika, kemudian Al-Imam Al-Muzani mengatakan, dan sebelum itu, sebelum Allah ciptakan Nabi Adam, sebelum Allah jadikan Nabi Adam ditiupkan ruh dan kemudian menjadi manusia, sebelum itu kata Al-Imam Al-Muzani, artinya sebelum itu sudah ditetapkan oleh Allah dalam takdir Allah. Ini maksudnya. Dan sebelum itu dalam takdir Allah. Wa qabla dzalika lil ardi khalaqahu.
Sebelum itu sebenarnya sudah ditetapkan bahwa Allah menciptakan Adam alaihissalam untuk tinggal di kemudian hari di bumi sebagai apa? Makhluk yang akan menempati bumi menjadi khalifah, menjadi khilafah fil ardi, menjadi khalifah, menjadi apa makna khalifah? Ini yang harus kita kita fahami dengan baik, bahwa makna khalifah itu berasal dari kata-kata khalafa yang artinya yang menggantikan satu dengan yang lainnya. Yang satu meninggal diteruskan oleh anaknya, cucunya dan seterusnya. Yakhlufu ba'duhum ba'dha. Ini makna khalifah, yaitu yang menggantikan satu yang dengan yang lainnya. Digantikan yang satu dengan yang lain yang sama-sama jenisnya. Ini sudah berapa banyak makhluk yang atau manusia yang meninggal dan kemudian tumbuh terus manusia. Itulah yang dimaksudkan dengan makna khalifah, yaitu yang yakhlufu ba'duhum ba'dha, yang saling menggantikan satu dengan yang lain. Dan memang bumi ini diciptakan untuk manusia. Ini diciptakan untuk manusia. Allah tempatkan Nabi Adam di surga, tapi Allah Maha tahu apa yang akan terjadi di nanti pada saat yang akan datang. Sebelum diciptakan manusia dan seluruh makhluk, Allah sudah mengetahui. Sebagaimana pembahasan kita sebelumnya tentang ilmu Allah, bahwa yang namanya takdir itu sesungguhnya kembali kepada ilmu. Allah Maha Kuasa untuk menjadikan kun fayakun, tetapi Allah jadikan manusia akan menjalani sebab-sebab. Nah, ini yang akhirnya manusia terpaksa harus ditempatkan di bumi. Allah sudah tahu bahwa manusia nanti akan tinggal di bumi. Kenapa? Karena Allah akan menetapkan. Allah telah menetapkan karena pelanggaran yang dilakukan Nabi Adam alaihissalam. Allah Maha tahu sebelum Allah menciptakan Nabi Adam. Karena itu di sini disebutkan lil ardi khalaq. Masya Allah. Dengan kata yang singkat dari Al-Imam Al-Muzani, ini sudah menyebutkan tentang akidah, keyakinan Ahlussunnah, bahwa sesungguhnya sudah ada catatan. Ini kembali kepada pembahasan takdir, maka manusia dan seluruh makhluk itu sudah ditetapkan atau sudah ditulis apa yang akan terjadi pada manusia di Lauhul Mahfuz. Masya Allah. Semuanya dalam ilmu Allah. Tidak ada yang terlepas. Nah, Allah menciptakan untuk bumi ini, artinya nanti akan berakhir awalnya di surga, kemudian nanti akan diturunkan ke dunia dan tinggal di bumi ini, dan kemudian akan kembali lagi ke dalam surganya. Nah, kenapa dikeluarkan dari surga dan akhirnya harus tinggal di bumi? Ini sudah kita ketahui. Sebabnya adalah karena ada sebab yang mengharuskan tinggal di muka bumi ini, yaitu apa? Godaan iblis untuk memakan pohon buah dari pohon khuldi, syajaratul khuld, pohon khuldi yang artinya pohon kekekalan. Itu maknanya khuldi, itu artinya kekal. Nah, dosa inilah yang akhirnya mengharuskan untuk diturunkan, dan semuanya itu telah diketahui oleh Allah dalam ilmu Allah yang azali. Azali itu artinya yang tidak berpermulaan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah menjadi takdir. Ini qabla dzalika lil ardi khalaqah. Sebelum itu dengan takdir Allah, Allah memang telah mentakdirkan Nabi Adam akan ditempatkan di muka bumi ini. Yang sudah Allah ciptakan sebelumnya, khalaqah. Allah menciptakan Adam untuk bumi yang sudah diciptakan sebelumnya untuk ditempati manusia. Wa nahahu an syajaratin, dan Allah sudah melarang Nabi Adam untuk mendekati syajaratin, pohon qad nafadha qada'uhu alaihi biakliha, yang mana
telah berjalan qadanya Allah. Qada di sini maknanya ya takdir. Qada dan qadar itu mempunyai makna yang sama, hanya saja ketika dikumpulkan maknanya jadi berbeda. Tapi intinya adalah qada di sini adalah dengan takdir, nafada qada'uhu alaihi. Telah Allah tetapkan, Allah takdirkan bahwa Nabi Adam akan memakan buah khuldi. Akan makan. Meskipun Allah melarangnya, tetapi Allah Maha tahu bahwa Nabi Adam akan melanggar. Tetapi Nabi Adam yang juga Allah ketahui nanti akan bertobat. Bertobat karena telah memakan buah khuldi. Allah Maha tahu semuanya. Maka di sini disebutkan bahwa telah berjalan takdirnya Allah, qadanya Allah, bahwa Nabi Adam akan memakan pohon khuldi, buah khuldi ini, lalu menyebabkan harus diturunkan ke muka bumi. Nah, ini sehingga larangan memakan buah khuldi, pohon yang telah ditetapkan untuk tidak boleh didekati, dan akhirnya didekati, dan Allah Maha tahu. Tapi demikianlah takdir Allah. Nabi Adam akan memakannya, konsekuensinya harus turun ke muka bumi ini. Ini sebab maksiat yang dilakukan Nabi Adam. Tetapi Allah sudah mengampuni Nabi Adam. Allah sudah mengampuni Nabi Adam, sehingga tidak boleh kita mencela Nabi Adam karena telah memakan buah khuldi tersebut. Tapi ini pelajaran bagi manusia, bahwa manusia setinggi apapun kedudukannya, sekuat apapun imannya, pernah terjatuh ke dalam kesalahan, dan Allah Maha Kuasa untuk mengampuni dosa-dosa manusia. Nah ini, summa betalahu bima nahahu anhu minha. Kemudian Allah uji dengan apa yang Allah telah larang, yaitu makan buah khuldi. Ini ujian paling besar Nabi Adam alaihissalam. Nah, kemudian summa sallata alaihi aduwahu fa'ahwahu alaiha. Kemudian Allah jadikan, Allah timpakan kepada Nabi Adam alaihissalam ujian yang berupa musuhnya, aduwahu. Allah Maha tahu bahwa nanti manusia dan jin itu akan bermusuhan. Artinya permusuhan itu diarahkan kepada Nabi Adam. Ini permusuhan searah awalnya, yaitu iblis laknatullah alaih yang membenci Nabi Adam, permusuhan dan kebencian, dengkinya iblis kepada Nabi Adam sampai akhirnya berdusta. Maksiatnya iblis pertama kali di surga berdusta. Nah ini akhirnya merembet kepada dosa yang lainnya. Allah jadikan demikian dengan kekuasaan Allah, sehingga iblis yang ini yang disebutkan musuhnya menyesatkan dan akhirnya menjerumuskan Nabi Adam ke dalam dosa. Nah, ini membisikkan kepada Nabi Adam dan istrinya. Pertama kali tidak mampu, hanya Nabi Adam, tetapi iblis memanfaatkan kelemahan wanita Hawa sehingga tertarik untuk memakannya. Sehingga ketegaran Nabi Adam alaihissalam akhirnya kemudian dikalahkan. Karena apa? Karena kecintaannya kepada istrinya, sehingga akhirnya harus memakan buah khuldi. Ini kata Allah, hal adulluka ala syajarat, kata iblis di dalam Al-Quran disebutkan, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Ini kedustaan iblis. Pertama kali iblis berdusta. Tidakkah mau aku tunjukkan kepadamu pohon kekekalan dan kerajaan yang tidak akan sirna. Tidak akan sirna, artinya abadi selamanya. Demikianlah sampai iblis berhasil melalui godaan kepada Hawa. Bahkan iblis menyebutkan, kata iblis, wa qasamahuma ila inni lakuma laminan nasihin, kata Allah. Dia bersumpah kepada Adam dan Hawa. Iblis bersumpah bahwa aku termasuk orang-orang yang memberi nasihat. Adallahuma bigurur. Akhirnya
iblis pun berhasil menjerumuskan keduanya dengan tipuan, bihurur, dengan tipuan. Jadi ini sifatnya iblis, sifat menipu, sifat berdusta. Subhanallah. Dan itulah yang menjadi sifatnya iblis. Dan apabila ada manusia yang tidak jujur, berdusta, ini, kemudian menipu sesamanya, maka itu tidaklah mengherankan, karena iblis, jin ini yang diciptakan oleh Allah SWT dan ditempatkan di surga ini sudah melakukannya di dalam surga. Sehingga akhirnya apabila ada manusia yang mempunyai sifat ini, berarti telah tertular penyakitnya iblis laknatullah alaih. Tetapi berbeda dengan Nabi Adam, iblis tidak mau bertobat. Tetapi Nabi Adam alaihissalam dengan segera menyesali perbuatan tersebut dan bertobat dari maksiat. Meskipun harus menanggung akibatnya, yaitu telanjang, kemudian akhirnya diturunkan ke dalam ke muka bumi ini. Sehingga Adam telah diampuni oleh Allah. Sehingga manusia tidak boleh, anak keturunan Nabi Adam, mencela Nabi Adam karena perbuatan itu. Karena itu di luar apa yang dibayangkan oleh Nabi Adam alaihissalam, sehingga diturunkan ke bumi ini. Sehingga Nabi Adam melakukan perbuatan maksiat bukan karena kesombongan, berbeda dengan jin, dengan iblis yang melakukan itu dengan kesombongan, kedengkian, permusuhan kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan Nabi Adam alaihissalam hanya disebutkan dosanya satu saja, yaitu makan buah khuldi. Tidak disebutkan bahwa Nabi Adam melakukan dosa yang lainnya. Nabi Adam telah bertobat dan diterima tobatnya dengan satu dosa ini. Meskipun Nabi Adam nanti pada hari kiamat merasa masih terus bersalah dengan perbuatan itu, perbuatan makan buah khuldi. Padahal telah diampuni oleh Allah SWT. Allah berfirman dalam Al-Quran, diampuni oleh Allah. Fatalaqqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaih. Adam menerima kalimat dari Allah SWT bahwa Allah telah mengampuni Nabi Adam. Allah sampaikan di sini, Allah telah menerima taubatnya Nabi Adam. Wa ja'ala aklahu laha ilal ardi sababa. Yang akhirnya Allah jadikan makan buah khuldi itu menjadi sebab Nabi Adam harus turun ke muka bumi ini. Ini kata Allah, ihbit minha jami'an. Turunlah kalian semuanya ke muka bumi ini. Ini. Yaitu diusir ataukah diturunkan dari surga. Dan sudah disebutkan dalam hadis tersebut. Fama wajada ila tarki akliha sabila. Sehingga Nabi Adam tidak mungkin untuk bisa menghindari atau meninggalkan makan buah khuldi itu. Sudah ada tulisannya, catatannya di Lauhul Mahfuz bahwa Nabi Adam pasti akan melakukannya dan tidak akan meleset. Ini ilmu Allah SWT. Tidak akan meleset bahwa Nabi Adam memang akan makan buah khuldi ini dengan godaan iblis. Jadi tidak akan mungkin Nabi Adam meninggalkan makan buah khuldi itu sebagai jalan akhirnya menuju ke dunia ini. Wala anhu laha madhaban, tidak akan bisa menghindari, tidak akan bisa pergi menghindar dari takdir ini, takdir yang sudah Allah tetapkan. Tidak bisa membatalkannya, tidak bisa membatalkannya. Nabi Adam sudah memakannya, sudah selesai. Ini adalah takdir Allah SWT yang ada di dalam ketetapan Allah SWT. Nah, karena itulah Nabi Adam alaihissalam pada saat Nabi Musa alaihissalam, bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, Nabi Musa berkata, nanti pada hari kiamat Nabi Musa akan berkata kepada Adam alaihissalam,
Atau disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW pada saat Nabi Musa berkata kepada Nabi Adam. Maka Nabi Musa berkata, "Ya Adam, anta abuna." Wahai Adam, engkau bapak kami. Khayyabtana wa akhrajtana minal jannah. Dalam hadis Bukhari dan Muslim. Kata Nabi Musa, "Wahai Adam, engkau bapak kami. Engkau lah yang membuat kami apa? Celaka, artinya sampai akhirnya harus di dunia tidak bisa merasakan bagaimana surga. Wa akhrajtana minal jannah, engkau lah yang menyebabkan kami keluar dari surga." Maka Adam berkata, menjawab perkataan Nabi Musa, "Wahai Musa, ya Musa, astafakallahu bikalami." Allah memilihmu untuk Allah jadikan engkau bisa mendengar firman Allah secara langsung. Jadi di sini ada menyebutkan tentang keutamaan Nabi Musa juga. Allah memilihmu. Allah telah memilihmu, artinya berbicara langsung dengan Allah. Tidak ada yang berbicara langsung dengan Allah kecuali Rasulullah SAW itu di tempat yang berbeda, bukan di bumi ini. Tapi kalau Nabi Musa berada di bumi ini, Allah memilih Nabi Musa untuk berbicara dengannya secara langsung. Wa khattalaka biyadihi, dan Allah telah khattalaka biyadihi, telah menuliskan dengan tangannya, biyadihi, artinya Allah menuliskan Taurat dengan tangannya, dan itulah yang ada dan dipegang oleh Nabi Musa alaihissalam. Masya Allah. Jadi ini keistimewaannya Nabi Musa alaihissalam ketika Allah memberikan Taurat kepada Nabi Musa dengan langsung tangan Allah SWT. Yang Allah tulis, Allah sebutkan di situ. Atalumuni, kata Nabi Adam, apakah kamu mau mencela saya? Ala amrin qaddarahullahu alayya. Apakah engkau mau mencela saya terhadap satu perkara yang memang sudah Allah takdirkan kepadaku? Qabla an yakhluqani bi arba'ina sana, sebelum Allah menciptakan diriku 40 tahun sebelumnya. Jadi sudah 40 tahun sudah diciptakan Nabi Adam. Maka Nabi SAW, Rasulullah bersabda, "Fahajja Adam Musa." Hajja Adam Musa. Adam telah mengalahkan Nabi Musa dalam adu hujjahnya. Masya Allah. Nah, Nabi Musa di sini tidak mencela Nabi Adam perbuatan dosa Nabi Adam, karena sudah diampuni oleh Allah. Karena sudah diampuni. Tetapi Nabi Musa alaihissalam menegur Nabi Adam karena Nabi Adam akhirnya menjadi penyebab turunnya manusia ke bumi ini. Turunnya manusia ke bumi. Maka Nabi Adam menjawabnya bahwa ini sudah ditetapkan oleh Allah sebelum diciptakan bahkan langit dan bumi. Maka disinilah kekalahan Nabi Musa. Bahwa apa yang ditetapkan oleh Allah sudah ada catatan. Tayyib, ini insyaallah yang kita bisa bahas dalam kesempatan kita pagi ini tentang Nabi Adam alaihissalam. Dan selanjutnya masih ada kaitannya dengan Nabi Adam, tapi pembahasan yang berikutnya tentang surga dan neraka insyaallah ta'ala. Dan ini secara global disebutkan oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, yang mengenalkan kepada kita hakikat manusia, bagaimana manusia diciptakan dan bagaimana manusia nanti harus kembali ke tempat di mana Nabi Adam ditempatkan pertama kali. Baik, mungkin demikian apabila ada yang ditanyakan. Ya, bismillah. Silakan untuk ikhwan wa akhwat sekalian, kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom chatting. Ini mungkin saya mendahului Ustadz, ada pertanyaan. Ini
apa namanya, saya pernah melihat di video YouTube ya, ada yang menjelaskan begitu ya, mungkin sambil bercanda, mungkin apa kata beliau, bahwa eh, tidak mungkin Allah itu punya dua tangan. Coba bayangkan bagaimana kok bisa Allah punya dua tangan, apalagi kanan semuanya begitu. Akhirnya disambut oleh tertawa jamaahnya itu. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini mungkin Ya. bisa dijelaskan bagaimana duduk perkaranya begitu, Ustaz. Ya. Jadi eh, apa yang dikatakan atau yang disampaikan, diyakini atau disangka oleh kelompok yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini, terutama yang disebut dengan eh, sifat-sifat khobariyah, sifat yang eh, sebatas yang disebutkan di dalam khobar berita dari Al-Quran atau dari Sunnah, dari hadis Rasulullah SAW ini, maka ini banyak orang yang terjerumus ke dalam tasbih. Ini orang yang mengatakan ini sejak awal dia sudah menyerupakan yang namanya tangan itu dengan bayangan tangan makhluk. Nah itu, bayangannya adalah tangan apa? Tangan makhluk. Ketika membayangkan tangan kanan semua, tangan kanannya makhluk. Nah ini, inilah yang menjadi penghalang mereka untuk bisa memahami sifat-sifat Allah, termasuk tangan Allah SWT. Karena apa? Orang yang mengatakan atau mengingkari bahwa Allah tidak mungkin mempunyai tangan seperti ini, karena apa? Keduanya adalah kanan. Ini dengan akal. Ini dengan akal. Padahal berita tentang kedua tangan itu adalah yamin, ini hadis Rasulullah yang sahih. Ini. Apakah kita akan mengingkari hadis itu? Yang jelas-jelas hadisnya ini yang sahih, hanya dengan akal manusia, dengan akalnya yang sangat dangkal dan terbatas, memahami masa Allah punya dua tangan. Nanti kalau Allah punya dua tangan, sama dengan manusia, sama dengan makhluk. Waliyadzubillah. Kalau seandainya kita memakai analogi seperti itu, maka yang lainnya juga demikian. Kedua mata Allah, kemudian jari jemari dan yang lainnya, Allah turun, dan banyak lagi sifat-sifat yang akan diingkari. Kenapa? Karena ketika mengatakan Allah turun, nah turun itu meninggalkan tempat yang sebelumnya, berpindah ke tempat yang lebih rendah, itu namanya turun. Itu turunnya makhluk. Sekali lagi, seluruh takwil yang menyebabkan mereka mengingkari sifat-sifat Allah itu karena didahului oleh tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk, menggambarkan sifat Allah itu dengan sifat makhluk, sehingga terkungkung oleh makna yang ada pada makhluk. Sehingga kalau dikatakan, kalau kita mengatakan Allah turun nanti kayak seperti makhluk, lah iya, itu karena pertama kali engkau memahami turun itu turunnya makhluk. Inilah yang menghalangi seseorang untuk bisa memahami. Tapi kalau seandainya makna turun, makna tangan itu kita fahami dengan akal, makna tangan yang jelas, tetapi bagaimana, inilah yang akan berbahaya ketika sudah memahami bagaimana itu yang dijadikan patokan itu adalah tangan makhluk, sehingga kemudian wah mustahil, tidak mungkin. Kenapa? Bayangannya yang ada di kepalanya itu adalah tangan makhluk, sehingga ketika disebutkan kilta yadayhi yamin, Rasulullah yang bersabda kedua tangan Allah itu adalah kanan, akhirnya jelek nanti kalau kedua tangan itu kanan semuanya, tidak berpasangan. Nah, inilah yang harus dipahami, bahwa makna kedua tangan itu adalah kanan itu adalah sesuatu yang bersifat pujian, bahwa ketika tangan yang ada pada makhluk, tangan kiri digunakan untuk sesuatu seperti halnya
kita ini untuk cebok, untuk dan sebagainya. Ini dihilangkan itu semuanya dari apa? Dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Agar manusia tidak menyerupakan sifat-sifat itu. Makanya harus kita fahami tangan, apalagi disifati dengan tangan kanan, itu jelas menunjukkan makna yang hakiki. Artinya kalau ada sifat tangan kemudian disifati dengan kanan, tidak mungkin tangan itu difahami kekuasaan. Nah ini. Tetapi jelas ketika disifati dengan kanan dan kiri, itu berarti adalah memang tangan yang hakiki. Tetapi manusia yang memahami tangan itu adalah kekuasaan, ini karena sudah ada di dalam hatinya penyerupaan kepada makhluk. Itulah yang menghalangi untuk bisa memahami dengan pemahaman yang utuh, pemahaman yang sempurna. Karena itu bebaskan akal kita ini dari penyerupaan, insya Allah kita akan mudah memahami sifat Allah SWT. Yang menghalangi manusia dari memahami sifat-sifat Allah itu adalah karena penyerupaan ini tadi. Nah, penyerupaan dengan makhluk akhirnya mengingkari sifat itu. Ya, paham di sini kira-kira. Nah, itu. Ada pertanyaan lagi, Ustaz? Ini apakah benar kalau jin itu ini pernah tinggal di bumi? Ini juga ada buku, seingat saya dulu ada buku yang menuliskan ini, Ustaz. Terus ini mungkin juga dari surat Al-Baqarah yang Allah Nah, berfirman itu maksudnya kan. Dan pernah tinggal di bumi gimana maksudnya? jadi kan di surat Al-Baqarah itu kan qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Artinya difahami di situ di buku itu bahwa oh sebelum itu sudah ada makhluk di bumi gitu loh. Nah, akhirnya disimpulkan bahwa dulunya jin itu sudah ada di bumi. Nah, setelah jinnya berbuat kerusakan, kemudian diganti oleh Allah Nabi Adam. Nah, ini bagaimana Krudo? Apakah benar atau tidak begitu? Ya, jadi ini pemahaman yang sangat dangkal. Jadi hanya memahami dari ayat Al-Quran saja dan demikian juga memahami secara parsial bahwa manusia itu menggantikan jin. Sebenarnya bukan menggantikan, karena Allah turunkan jin dan manusia bersamaan, karena iblis itu adalah jin. Iblis itu adalah jin. Dan manusia yang diciptakan oleh Allah SWT diturunkan bersamaan dengan jin. Nah ini. Jadi apa? Allah menciptakan Adam alaihissalam, menciptakan iblis sebelumnya, sebelum Nabi Adam alaihissalam. Itu juga akan ditempatkan di muka bumi ini. Dan apa yang dikatakan oleh malaikat, atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima, bukan berarti bahwa pernah ada di muka bumi ini jin dan manusia yang Allah akan tempatkan. Tetapi ilmunya malaikat yang telah diberitahukan, jadi Adam, Allah Subhanahu wa taala menjadikan malaikat ini sudah memiliki ilmu bahwa nanti akan ada di muka bumi itu makhluk yang mereka nanti akan berbuat apa? Kerusakan di muka bumi ini. Itu. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan menjawab pertanyaan malaikat itu, aku lebih mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Ya'lamu ma la ta'lamun. Karena itu Allah menjawab itu dengan ilmu. Aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Bukan berarti sudah pernah ada di muka bumi ini. Jadi ini adalah jawaban parsial tentang masalah ada makhluk di muka bumi ini sebelumnya. Kita mencukupkan dengan berita dari Allah SWT.
Tidak perlu kemudian kita ini melebarkan imajinasi. Urusan Allah menempatkan ada makhluk sebelumnya ataukah tidak, itu bukan urusan kita. Ini seandainya pun ada, seandainya pun pernah ada, bukanlah itu adalah sesuatu yang penting bagi kita. Yang penting bagi kita adalah bagaimana kita ini. Allah Maha Kuasa untuk menciptakan bumi itu ditempati oleh makhluk-makhluk sebelumnya. Dan apa faedahnya bagi kita? Maka hendaknya kita ini melakukan, memikirkan sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Karena apa? Manusia tidak bisa membuktikan bahwa ada makhluk sebelumnya, hanya dugaan-dugaan saja. Yang semacam ini, yang sampai sekarang ini berbagai dugaan-dugaan bahwa ternyata dari ayat ini jelas menunjukkan ada makhluk sebelumnya. Untuk memahami ayat Al-Quran ini kita harus memahami dengan apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Ketika tidak ada informasi, maka tidaklah boleh dan tidak bisa bagi kita untuk menetapkan atau mengingkari. Jadi kalau ada seandainya mengatakan ini berarti sudah ada makhluk sebelumnya, maka kita tidak perlu menetapkan, demikian juga tidak mengingkari. Kenapa? Nggak ada informasi. Sikap yang benar bagi kita untuk sesuatu yang gaib, perkara yang telah lampau, itu adalah perkara gaib. Yang kita tidak mempunyai informasi. Hanya Allah yang Maha tahu. Allah menciptakan 50.000 tahun. Allah menetapkan, menulis 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Jin telah diciptakan sebelum manusia. Ini perkara gaib. Kita hanya sebatas menerima informasi ini dari Allah dan dari Rasulnya. Malaikat sudah diciptakan sebelum itu dari cahaya aras. Ini semuanya adalah informasi yang hanya bisa kita dapatkan, kita ketahui dari Allah SWT. Adapun ada makhluk sebelumnya atau tidak, itu urusan Allah. Nggak ada faedahnya bagi kita untuk memperdalam, menyibukkan diri dengannya. Nggak ada faedahnya. Intinya, yang tidak disebutkan oleh Rasulullah atau tidak ada dalam Al-Quran, dan seandainya pun itu ada atau tidak ada, maka tidak bermanfaat bagi kita. Kita mengetahui atau tidak, itu tidak penting. Ini tidak penting. Apakah mungkin? Mungkin saja ada makhluk sebelumnya. Bisa jadi memang tidak ada makhluk sebelumnya. Itu urusan Allah. Ya. Dan tidak ada dalam satupun berita yang menyebutkan tentang hal itu. Tidak ada satupun berita yang menyebutkan tentang hal itu. Jadi demikian. Termasuk yang menjadi perkara yang tidak perlu untuk kita ketahui adalah Ashabul Kahfi, nama-namanya, anjingnya itu jenis apa, guanya di mana, menghadap ke arah apa, dan sebagainya. Ini pembicaraan-pembicaraan yang nggak ada faedahnya. Ini ilmunya seandainya kita ketahui juga nggak ada faedahnya. Kita tidak terbebani, tahu juga nggak ada faedahnya, nggak tahu juga tidak ada faedahnya. Ini yang harus kita ketahui adalah yang jelas disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ini penting untuk kita pahami perkara-perkara gaib. Ya. Mungkin demikian. Jazakallah khair. Ini ada pertanyaan lagi. Kita sering mendengar mungkin ucapan manusia itu khalifatullah fil ardi. Nah ini apakah benar? Terus maksudnya apa begitu? Ya, tadi sudah disebutkan tentang makna khalifah. Nah, ini khalifatullah fil ardi, bahwa manusia semuanya itu adalah khalifah. Semua manusia itu adalah khalifah. Khalifatullah fil ardi. Apa maksudnya khalifatullah fil ardi? Itu
makna khalifah itu artinya pengganti. Pengganti. Nah ini kenapa disebut sebagai pengganti? Dan kata-kata khalifatullah ini yang tidak disebutkan dalam hadis lafadznya khalifatullah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguhnya aku menjadikan di bumi ini ada khalifah. Allah tidak menyebutkan khalifatullah. Atau dalam hadis. Nah, ini. Dalam hadis disebutkan khalifatullah. Tidak. Tetapi aku akan jadikan di muka bumi ini khalifah. Khalifah itu artinya yang menggantikan satu dengan yang lainnya. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan makna khalifah, yaitu yang menggantikan secara estafet manusia itu adalah berestafet di muka bumi ini. Nah itu, sehingga makna atau kalimat yang tepat atau yang dekat dengan makna khalifah itu adalah yang menjalankan estafet di muka bumi ini. Ini manusia yang menjalankan estafet. Bumi ini diciptakan untuk manusia. Bumi ini diciptakan untuk manusia. Manusia sebagai khalifah artinya yang memakmurkan bumi ini dan memakmurkan bumi ini secara estafet. Bagaimana estafet? Nah, ini ada fase di mana mereka bertemu antara zat pengganti dengan yang diganti sebelumnya, lalu kemudian diteruskan. Sebagaimana kita pahami, nah ini lomba estafet. Apa maunya lomba? Nah itu, ketika yang sebelumnya menyerahkan tongkat kepada yang setelahnya, itu ada di mana fase antara yang menyerahkan dan yang diserahi itu adalah bertemu pada masa itu. Nah, kemudian yang digantikan ini berhenti, meninggal, yang menggantikannya setelah itu berjalan sampai kemudian digantikan oleh yang setelahnya. Itulah makna khalifah. Gampangannya seperti itu. Untuk mudah difahami, yaitu yang berestafet di muka bumi ini untuk memakmurkan bumi ini. Baik. Ya. Ini ada dua pertanyaan lagi, Ustaz. Yang pertama, apakah ada khobar yang sahih mengenai ciri-ciri fisik Nabi Adam? Terus yang kedua, apakah dibenarkan kalau kita mengatakan Indonesia ini ya cerminan dari surga? Kenapa? Karena hijau, kemudian sungai-sungainya banyak mengalir dan tumbuh-tumbuhannya banyak. Demikian. Ya. Tentang Nabi Adam sudah disebutkan sifat-sifatnya secara fisik. Secara fisik telah disebutkan dalam hadis. Di antara yang disebutkan adalah tingginya Nabi Adam. Dan Nabi Adam adalah makhluk kalau bahasa kita itu F1-nya manusia. Ini F1-nya manusia artinya benih yang unggulan yang paling kuat, paling kokoh itu manusia adalah Nabi Adam alaihissalam. Umurnya paling panjang. Umurnya paling panjang. Yang disebutkan 1000 tahun. Dan dengan usia seperti itu, dengan fisik yang ukurannya 15 kali lipat dari manusia yang sekarang ini. Manusia sekarang ini 4 hasta, Nabi Adam 60 hasta. Ini artinya 60 hasta itu kalau manusia itu 4 hasta ya sekitar 160, 150 sampai taruhlah misalkan paling tinggi manusia sekarang 2 meter misalnya. Ya, tinggal mengalihkan 15 meter, 15 kali, yang artinya 30-an meter. Antara 25 sampai 30 meter. Itu adalah tingginya Nabi Adam alaihissalam. Nah, tingginya Nabi Adam, artinya besarnya adalah seperti itu. Usianya pun juga usia 15 kali lipat dari usia rata-rata manusia. Usia rata-rata manusia 60-70 tahun, Nabi Adam 1000 tahun. 15 kali dari usia manusia yang sekarang ini. Nah, dengan fisik dan perawakan yang disebutkan di situ Nabi Adam alaihissalam
Ini menunjukkan kesempurnaan manusia pertama yang Allah ciptakan, lalu kemudian menurunkan semakin manusia itu keturunan Nabi Adam, maka sebenarnya semakin lemah. Kondisi fisik manusia itu sebenarnya semakin melemah. Nah ini sampai zamannya umat manusia keturunan Nabi Adam yang terakhir, dan rata-rata usianya sampai akhir zaman itu adalah 60-70 tahun. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, a'maru ummati baina sittin ila sab'in wa qalla man yatajawazu dzalika, kata Rasulullah. Usia umatku itu, umat Rasulullah berarti sampai hari kiamat, antara 60 sampai 70, dan sedikit sekali yang melewati itu. Melewati 60 atau melewati 70. Artinya kalau ada seorang yang sudah melewati usianya 70 tahun, itu adalah bonus yang Allah berikan kepada sebagian manusia. Sebagian manusia yang bisa mencapai usia seperti itu. Nah, Nabi Adam sifat-sifatnya adalah sifat-sifat manusia pada umumnya. Disebutkan dalam sebagian riwayat. Seperti itu. Ya. Nah, yang kedua, Ustaz, apakah dibenarkan kita mengatakan bahwa Indonesia ini cerminan dari surga karena mungkin kondisi alamnya begitu, Ustaz? Tentang masalah surga, sebenarnya banyak tempat-tempat yang indah dalam artian seperti di Indonesia atau di tempat yang lainnya. Hanya saja untuk menyatakan cerminan dari surga atau gambaran surga yang nanti Allah ciptakan, itu terlalu jauh. Makna surga atau dalam bahasa Arab jannah itu artinya sebagaimana tadi disebutkan bahwa jannah itu disebut dengan jannah karena tertutup oleh pohon-pohonan. Maka jannah itu artinya kebun atau taman yang ditutupi oleh pohon-pohonan. Itu disebut dengan jannah secara bahasa. Jadi dalam bahasa Arab pun jannah itu artinya taman atau kebun. Kebun yang ditutupi oleh banyak pohon. Kalau dalam artian secara bahasa, surga memang artinya, kalau dengan bahasa Arab jannah artinya diartikan surga, ya surga. Indonesia itu surga, dan mungkin sebagian dari Indonesia ini ada yang nggak ada pohonnya, gersang. Nah, kalau di tempat manapun di Indonesia ataupun tempat yang lainnya itu sifatnya adalah seperti itu, yang indah pemandangannya, pohon-pohon dan sebagainya, maka itu sebenarnya sifat surga atau jannah itu hanya secara bahasa saja. Tapi untuk menggambarkan surga yang nanti ditempati oleh manusia terlalu jauh. Terlalu jauh. Sebaik apapun ini dikhayalkan, bukan yang ada. Kalau yang ada ini sangat jauh, terlalu jauh. Yang dikhayalkan oleh manusia saja, yang bisa dikhayalkan tempat paling indah di muka bumi ini, bahkan yang lebih indah dari yang ada di bumi ini, entah di Indonesia atau tempat yang lainnya. Tetapi sejauh manapun manusia menghayalkan, nggak akan bisa mendekati saja nggak bisa dengan apa yang ada di dalam surga. Ini di dalam surga. Ini. Karena itu Rasulullah menyebutkan, tidak ada di dunia ini apa yang ada di surga kecuali nama, ilal asma, kecuali namanya saja untuk memahami, untuk memudahkan pemahaman. Buah, namanya saja buah, tetapi bagaimana rasanya, bentuknya, besarnya, ini tidak akan bisa. Ini ada buah apel, ada di Rasulullah SAW menyebutkan pohon kurma, ada kuda, ada macam-macam.
Tetapi tidaklah itu semuanya, melainkan hanya nama. Maksudnya apa maksudnya? Tidak bisa diserupakan. Tidak bisa diserupakan. Jadi seperti itu. Apa maksudnya ya? Nah, mungkin itu pertanyaan terakhir Ustadz sebagai penutup. Monggo silakan jenengan kasih kesimpulan, kemudian sekalian ditutup. Baik. Jadi apa yang disampaikan oleh Imam Al-Muzani rahimahullah taala dalam pembahasan tentang Nabi Adam alaihissalam, penciptaannya, maka ini semuanya menggambarkan bagaimana seharusnya kita, anak cucu Adam alaihissalam, berbuat di bumi ini. Artinya kita di muka bumi ini setelah mengetahui jati diri kita, manusia, anak keturunan Adam yang pernah tinggal di surga bersama benih-benih anak keturunannya di dalam dirinya, di dalam tulang sulbinya Nabi Adam alaihissalam, maka kita mengetahui bahwa sesungguhnya jati diri manusia, hakikat kita adalah pernah tinggal bersama Nabi Adam di surga. Dan apa yang harus kita lakukan di muka bumi ini adalah berbuat, melakukan apapun yang bisa mengembalikan kita ke tempat tinggal pertama kali. Kita pertama kali tempat tinggal kita adalah surga. Surga yang ditempati Nabi Adam alaihissalam. Dan surga itulah nanti akan kembali manusia ke dalamnya bagi yang berhasil, bagi yang sukses di muka bumi ini, sukses menjalankan kewajiban dan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah dan yang sesuai dengan perintah Allah SWT. Manusia diciptakan untuk beribadah. Beribadah itu untuk apa? Untuk pulang. Untuk bisa pulang kembali ke rumahnya. Rumah manusia pertama kali. Adapun yang tidak menginginkan pulang ke tempatnya, Allah siapkan tempat yang lainnya selain tempat tinggalnya semula, yaitu neraka. Bagi mereka yang tidak mau taat kepada Allah, maka satu-satunya jalan untuk kita bisa pulang ke tempat tinggal semula manusia adalah dengan taat kepada Allah. Tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain. Hanya ada contoh dua makhluk. Dua makhluk ada dan dua-duanya ditempatkan di dalam surga. Jin dan manusia. Iblis dan Adam alaihissalam. Nah, iblis laknatullah alaih yang ditempatkan di surga ketika dia tidak mau taat kepada Allah, tidak mau tunduk kepada Allah pada saat diperintahkan kepada iblis untuk bersujud, maka diturunkan ketidaktaatan itulah yang menyebabkan dikeluarkan dari surga. Masih mending tidak langsung ke dalam neraka, tetapi ditempatkan di bumi ini. Di bumi ini yang Allah jadikan bumi ini ada berbagai hal yang sebagian ada di dalam surga. Namanya ada sungai, ada pohon, ada macam-macam. Maka agar manusia itu memahami tempat tinggalnya yang ada di surga, Allah jadikan bumi ini diberikan oleh Allah berbagai fasilitas yang fasilitas-fasilitas itu ada di dalam surga, tetapi tempat yang lebih rendah daripada surga. Tetapi untuk memahami
firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan, disampaikan kepada para nabinya. Ini para nabinya untuk memahami bagaimana kehidupan surga, maka bumi ini secara keseluruhan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ada hal-hal yang menyerupai atau secara nama itu ada di dalam surga. Nah, untuk apa? Agar manusia rindu kepada rumahnya. Rindu kepada rumahnya. Jadi bumi ini bukan tempat tinggal kita, tetapi tempat yang Allah jadikan sementara. Nah, ini. Agar manusia mengambil pelajaran dari apa yang terjadi pada Nabi Adam alaihissalam. Makhluk-makhluk semuanya, jin dan manusia ditempatkan agar mereka ini mengambil pelajaran. Sementara iblis berusaha untuk menggoda manusia agar tidak kembali ke surga. Dan iblis tahu bahwa dia tidak akan kembali ke surga karena kedengkiannya kepada Adam alaihissalam. Maka dia mencari sebanyak-banyaknya pengikut dari Nabi Adam, dari keturunan Nabi Adam alaihissalam. Karena kebencian iblis. Jangan sampai anak keturunan Adam itu kembali ke tempat tinggal semula. Nah ini, iblis ingin menarik sebanyak-banyaknya anak keturunan Adam untuk tinggal bersamanya di dalam neraka. Maka hendaknya kita mengambil pelajaran dari apa yang Allah firmankan, dari apa yang disabdakan Rasulullah SAW untuk masa depan kita sendiri. Masing-masing manusia harus berbuat untuk kebaikan dirinya, karena manusia sendirian akan mempertanggungjawabkan dirinya secara satu persatu sendirian. Bertanggung jawab terhadap perbuatannya sendiri. Jadi ini yang mungkin bisa kita bahas dalam kesempatan kita kali ini. Semoga bermanfaat, semakin menambah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah SWT untuk masa depan kita, agar kita bisa pulang ke rumah kita. Baik, kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.